Di sebuah kota kecil di Amerika, hiduplah dua saudara yatim piatu, yaitu Sam dan adiknya yang masih kecil bernama Nathan. Mereka tumbuh di panti asuhan dan seperti anak-anak jalanan lainnya, mereka tumbuh dengan rasa ingin tahu yang liar dan mimpi besar tentang petualangan. Pada suatu malam, Sam mengajak Nathan menyelinap ke dalam museum demi satu tujuan, untuk mencuri peta dunia pertama milik Ferdinand Magellan, sang penjelajah legendaris. Peta itu dipercaya Sam sebagai kunci menuju harta karun besar yang tersembunyi sejak ratusan tahun yang lalu. Things lost. It can be found. Let's go. Hey, you two. Aksi mereka pun gagal, dan karena Sam udah 3 kali tertangkap mencuri, dia pun dikirim ke tahanan remaja. Sebelum dibawa pergi, Sam memeluk adiknya erat-erat. Dia berjanji akan kembali menjemput Nathan suatu hari nanti. Dan sejak malam itu, mereka gak pernah bertemu kembali. Puluhan tahun pun berlalu. Si Nathan kini telah berusia 25 tahun dan tinggal di New York. Dia bekerja sebagai bartender, menyajikan minuman untuk orang-orang kaya. Tapi diam-diam dia masih mewarisi sifat kakaknya, yaitu mencuri barang-barang kecil seperti perhiasan dari tamu yang lengah. Well, bartenders in Greenwich don't make me... Dan hingga pada suatu hari, muncullah seorang pria asing bernama Sullivan. Dia ternyata tahu Nathan yang berbakat mencuri dan langsung menawarkan kerjasama dengannya. Nathan yang curiga langsung menolak dan mengusirnya. Tapi Sully nggak menyerah begitu aja. Dia meninggalkan pesan tersembunyi dan bahkan mencuri kembali barang curian Nathan. Karena marah dan penasaran, Nathan pun menyusup ke apartemen Sully hari itu juga. Tapi yang dia temukan di dalam sungguh nggak disangka. Surprised to see me? Not even slightly. Major. I think you're here because you got bigger fish to fry. Nah, I'm just here. Yaitu peta dunia milik Magellan yang dulu dia ingin curi bersama Sam atau kakaknya saat kecil. Saat itu juga Sully pun muncul dan menyapanya. Nathan menolak semua ajakannya dan dia cuma ingin mengambil barang curiannya kembali. Tapi pikiran Nathan gak bisa lepas dari peta itu. Sully pun akhirnya jelasin jika peta itu asli, buatan Magellan dan 17 awaknya yang konon menyembunyikan harta karun senilai 5 miliar dolar, lebih dari 73 triliun rupiah. Cerita itu selama ini dianggap sebuah mitos belaka, tapi bagi Sam dan Sully hal itu adalah kenyataan dan bukan mitos. Sully bahkan mengungkap bahwa ekspedisi Magellan didanai oleh keluarga kaya yang bernama keluarga Moncada yang merasa dihianati karena nggak pernah menerima bagian dari harta itu. Magellan rupanya menyembunyikannya di tempat rahasia lalu menghilang dari sejarah. Si Nathan pun mulai membuka diri di sini. Dia nyeritain jika semasa kecil dia sering mendengar kisah-kisah itu dari Sam atau kakaknya. Dia bahkan gak tahu menau hal-hal tentang Magellan yang tak pernah tertulis di buku sejarah manapun. Tapi ketika Sully bertanya soal keberadaan Sam sekarang, Nathan pun berbohong. Dia bilang kakaknya gak pernah menghubunginya lagi sejak 15 tahun yang lalu. So, no, you have to find somebody else. Nathan pun kembali ke rumahnya. Di sana dia membuka sebuah kotak kayu tua yang telah lama dia simpan, dan ternyata di dalamnya terdapat surat-surat dan kartu pos, semua kiriman dari Sam kakaknya. Tulisan tangan itu meski sudah mulai memudar, membawa Nathan larut dalam kerinduan yang gak pernah benar-benar padam. Dalam keheningan malam dia sadar satu-satunya jalan untuk menemukan kembali kakaknya adalah melanjutkan petualangan yang pernah mereka impikan bersama. Wait up.
Biggest collection of Spanish Renaissance art and artifacts. Nathan kembali menemui Sully. Kali ini dia setuju untuk bekerja sama. Petualangan mereka dimulai dengan satu misi, yaitu mencuri sebuah salib emas antik. Tapi Sully menjelaskan bahwa salib itu bukan sekedar artefak kuno, melainkan sebuah kunci penting. Salah satu petunjuk pertama menuju harta karun Magellan yang disembunyikan. Tapi yang jadi masalah, salib itu akan dilelang secara resmi di sebuah gedung lelang barang seni kelas atas, dan untuk mengambilnya mereka harus menyusun rencana matang-matang, yaitu menyamar sebagai kolektor dan menyusup ke dalam acara pelelangan. Dalam persiapan itu, Nathan pun mulai mencari tahu lebih dalam tentang Sully. Dia menemukan bahwa pria nyentrik ini ternyata adalah mantan anggota Angkatan Laut. Seseorang yang tentunya punya segudang pengalaman, jaringan, dan segudang trik. Dan beberapa saat kemudian, hari pencurian pun tiba. Gedung pelelangan itu berdiri megah di pusat kota, dikelilingi pengamanan ketat. Sully dan Nathan menyamar sebagai kolektor seni, lengkap dengan jas rapi dan gaya percaya diri. Along here, you're one of them. Hello? I can hear him sitting right next to Sebelum masuk, Sully ngingetin Nathan untuk berhati-hati karena benda ini juga diburu oleh orang lain, yaitu Santiago Moncada. Yap, anak dari keluarga Moncada atau keturunan dari keluarga Moncada yang merasa memiliki hak waris atas harta karun Magellan yang disembunyikan itu. in the martini. Bubblegum martini. It's actually not a bad idea. Sully menunjukkan Nathan kepada seseorang yang bernama Braddock, seorang wanita tangguh yang juga merupakan pesaing mereka. Sully mencurigainya dan langsung membagi tugas dengan Nathan. I'm not the one working for Moncada. That's low. He would be. Dan ketika Nathan mendekati kotak salib itu, Moncada menatap Nathan dan bertanya, siapakah kau? Dan disinilah Nathan memulai aktingnya. Dengan percaya diri, dia ngaku dia adalah kolektor seni yang tertarik dengan salib tersebut. Tapi Moncada nggak mudah percaya. Dia mendekat dan mengintimidasi Nathan secara halus, meyakinkan jika keluargaku atau keluarga Moncada ini bisa membeli apapun, termasuk salib emas itu. Tekanan mulai terasa, tapi Nathan tetap bersikap tenang. Get a move on. Nathan punya tugas penting, yaitu menemukan ruang teknisi listrik. Dia harus memastikan jika aliran listrik di sana bisa dimatikan sepenuhnya. Karena dalam rencana awal mereka, saat lampu mati, Sully akan menyamar dan mencuri salib emas itu di tengah kekacauan. Tapi takdir berkata lain. Nathan justru kepergok dan dikejar oleh anak buah Bedrock sebelum sempat menjangkau panel listrik itu. Lalu dia pun memutuskan untuk melakukan aksi spontan guna mengalihkan perhatian, menciptakan kekacauan kecil di tengah ruangan pelelangan. Lampu memang gak padam, tapi kerebutan yang dia timbulkan cukup membuat semua mata tertuju padanya. Dan benar saja, di tengah kepanikan itu, Sully bergerak cepat. Addison wanted me to take that to the vault pronto. Thanks. There's only one rule in this game, kid. Don't get caught. Sully malah dicegat oleh Braddock yang langsung mengancam dan menuntut agar salib itu diserahkan padanya. Tapi keberuntungan berpihak pada Sully. Saat petugas keamanan tiba di lokasi, mereka menyangka Sully adalah petugas resmi yang sedang mengamankan barang antik itu. Braddock pun terpaksa mundur dan Sully dipersilahkan pergi dengan tenang. Let's get out of here, Tony. Hey, you surprised? To get the cross. Membawa salib emas bersamanya. Keduanya sadar mereka telah terlanjur terikat dalam petualangan ini dan gak ada jalan mundur. Dengan tekad baru, mereka pun terbang menuju Barcelona. Langkah berikutnya dalam perburuan harta karun. Di dalam pesawat, Sully menunjukkan sebuah catatan kuno yang ditulis oleh Magellan sendiri. Catatan itu dipercaya menyimpan petunjuk lokasi harta karun tersembunyi yang ada di Barcelona atau FC Barcelona itu. Namun
Tantangannya nggak ringan. Petunjuk itu berbentuk kode simbolik yang artinya penuh dengan teka-teki dan metafora sejarah yang sangat membingungkan. Dan kini tugas mereka adalah menganalisis isi setiap catatan itu, memecahkan rahasianya dan memperkirakan di mana Magellan menyembunyikan hartanya. Dan beberapa jam kemudian mereka pun tiba di Barcelona, kota tua nan indah yang menyimpan sejarah penting. Sully menghubungi seorang kenalan lamanya yang bernama Clue, seorang pria cerdas, licik dan gak bisa sepenuhnya dipercaya. Tapi Clue ini juga dikenal sebagai oportunis kelas atas. Jika ada keuntungan untuk dirinya, dia bisa saja berkhianat kapan saja. Tapi meski begitu, mereka tetap butuh bantuannya karena Clue menyimpan salib emas kembar, pasangan dari salib yang telah mereka curi di pelelangan ini. Dan ternyata kedua salib ini sangatlah penting. Kedua salib ini cuma bisa digunain jika berpasangan dan akan digunakan sebagai kunci untuk membuka petunjuk berikutnya menuju lokasi harta karun tersembunyi. Tapi di sini Clue nggak akan menyerahkannya begitu saja, dan benar saja dia mencoba kabur. Could you move any slower? I got a bad ankle, kid. I can't be... Oh, shit! Listen! You don't know where you're going with them, kid! Akhirnya Nathan berhasil menghentikannya dengan cepat. Nathan lalu bicara langsung padanya. Misi ini gak akan berhasil jika mereka saling mencurangi, dan hanya dengan kerjasamalah rahasia catatan kuno Magellan bisa terungkap. Clue pun akhirnya setuju dan luluh dan bersedia untuk bergabung. Mereka pun mulai mempelajari isi catatan kuno itu. Setelah membolak-balik lembar demi lembar yang penuh kode dan simbol itu, Nathan pun menyimpulkan jika lokasi harta karun berikutnya ada di sebuah gereja tua di jantung kota Barcelona. Dan tanpa membuang waktu, siang itu mereka mengunjungi gereja itu. Dari luar tampaknya biasa saja, tapi Nathan tahu pasti ini bukan tempat ibadah biasa. Struktur bangunannya dan simbol-simbolnya cocok dengan petunjuk yang ada di dalam catatan Magellan itu. Mereka pun sepakat akan menyusup ke dalam gereja pada malam hari ketika sepi dan gak ada orang. Dan untuk sementara waktu mereka pun beristirahat di rumah Clue. Padre, dijiste que íbamos. Tú no eres quien para hacerlo. Tú no has construido nada. Debería haberte apartado hace años. Santiago Moncada sedang kalang kabut. Salib emas yang sangat dia incar kini telah hilang, dan ternyata dia telah menyewa Braddock untuk merebut kembali salib emas itu. Santiago kembali menemui bapaknya yang sedang duduk tenang di dalam gereja tua. Dengan wajah putus asa, Santiago sekali lagi memohon agar rencananya dibiayai. Tapi sang bapak tetap pada pendiriannya. Harta Magellan bukan untuk dikejar. Bahkan sang bapak telah menyumbangkan seluruh kekayaannya untuk amal. Sebuah keputusan yang membuat Santiago semakin geram. Dalam amarahnya, Santiago memerintahkan Braddock untuk menghabisi bapaknya sendiri. Dan dengan tenang Braddock melaksanakan perintah itu. Dan di sisi lain, malam mulai turun di kota Barcelona. Sully, Nathan dan Clue tiba di gereja tua yang disebutkan dalam catatan Magellan itu. Figure out where the keys go, huh? Okay. This one's special. Nathan menemukan sebuah kartu pos persis seperti kiriman dari kakaknya di masa lalu. Ini bisa jadi bukti jika Sam pernah berada di tempat ini. Nathan ingin bertanya pada Sully, tapi dia menahan diri. Dia belum siap menghadapi kenyataan jika kebohongan soal Sam terbongkar. Dan gak lama kemudian, Sully menemukan sebuah petunjuk tersembunyi di dalam gereja. Petunjuk itu mengarah pada lokasi penyimpanan harta karun. Mereka menemukan sebuah altar tua dengan dua lubang kunci di dalamnya. Tanpa ragu, mereka mencoba memasukkan dua salib itu. Tapi tiba-tiba... One, turn. Whoa! There you go. Down. Exactly. I got it down. Yeah, I'll come with you. Really?
sebuah lorong gelap dan panjang. Dan berdasarkan catatan kuno, mereka harus berbagi tugas. Dan setelah berdiskusi, Nathan dan Chloe masuk ke dalam lorong. Sementara Sully tetap di atas tanah untuk berjaga-jaga. Untuk saling percaya, Nathan menghubungkan sinyal pelacak dari ponselnya ke ponsel Sully agar mereka tetap terhubung. Tapi dari kejauhan, Braddock dan anak buahnya diam-diam mengikuti Sully. Braddock kemudian mengirimkan timnya menyusup ke lorong untuk memburu Nathan dan Chloe. Di dalam terowongan, jebakan mulai bermunculan. Tapi anehnya, lorong itu terhubung ke sebuah bar di bawah tanah yang sangat ramai. Saat mereka hampir menemukan petunjuk penting, tiba-tiba What's going on down there? I'm so legit. anak buah Braddock juga tiba di sana, dan untuk menghindari kecurigaan, Nathan dan Chloe menyamar sebagai pengunjung bar. Nathan gak tinggal diam, dia mengalihkan perhatian para pengunjung, memberi celah untuk mendekati petunjuk yang tersembunyi, tapi penyamaran mereka terbongkar. Pina colada? Mereka bisa kabur dan mendekati lokasi harta karun. Lorong itu ternyata berada tepat di bawah air mancur kota. Dan saat Nathan membuka ujung lorong, Oh my God! This has to be a test! air pun mulai membanjiri jalur rahasia itu. Mereka menyadari bahwa butuh kunci tambahan, yaitu salib emas ketiga untuk membuka kunci utama. Nathan pun meminta bantuan Sully, tapi sayangnya Sully juga sedang terdesak. Braddock menyerangnya dan berusaha merebut salib emas itu, tapi Sully berhasil mengalahkannya dan segera kembali menolong Nathan dan Chloe tepat waktu. Mereka pun terus maju hingga akhirnya menemukan ruang rahasia tersembunyi yang cuma bisa dibuka dengan 2 salib emas. Dan setelah dibuka, The golden top? 8 feet tall. Are they intact? Yeah, they're ruangan itu ternyata berisi 4 guci raksasa. Awalnya mereka kecewa, mereka ngira harta karun ada di situ. Tapi saat Chloe membuka guci-guci itu, isinya cuma garam dalam jumlah yang banyak. Tapi Nathan menemukan sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu sebuah peta baru, petunjuk lanjutan menuju lokasi asli emas Magellan. Tapi justru saat itu Chloe mulai berubah. Dia menuduh Nathan berkhianat, menyebut jika Sam sudah mati, dan menyalahkan Sully karena telah membohongi mereka semua. Sebenarnya Chloe lah yang berkhianat di sini. Dia mengambil peta itu dan kabur. Dan setelah itu Nathan akhirnya bertanya kepada Sully tentang keberadaan Sam. Sully akhirnya berkata jujur jika Sam telah ditembak mati oleh Braddock saat sedang dalam misi yang sama. Nathan pun terdiam. Dia kecewa dan hancur, menyadari jika perjalanan ini bukan untuk menyatukannya kembali dengan kakaknya, melainkan agar Sully memanfaatkan pengetahuan Nathan demi menyelesaikan misi ini. Nathan pun memutuskan untuk berhenti. Dia nggak pengen lagi melanjutkan petualangan ini bersama Sully. Tapi kenyataan berbicara lain. Chloe kini bekerja sama dengan Santiago, menggantikan posisi Braddock sebagai pemimpin dalam perburuan harta karun. Dan Santiago kini sedang bersiap menuju Filipina, lokasi terakhir yang tertulis dalam peta itu. Nathan yang awalnya pengen pulang, kembali teringat satu hal penting. Braddock telah membunuh kakaknya. Dan demi Sam, Nathan harus menyelesaikan misi ini sampai akhir. So this is how this is gonna go. I'm gonna finish what my brother started. You're right, huh? Dan siang itu, Sully dan Nathan mulai membuntuti Santiago yang bersiap-siap untuk terbang ke Filipina. Di sanalah jawaban terakhir akan terungkap. Sementara itu di sisi lain, Chloe yang kini ditunjuk sebagai pemimpin baru misi keluarga Moncada sedang melakukan perencanaan terakhir bersama Santiago dan Braddock. Dalam percakapan itu, Santiago nyeritain luka lamanya tentang bagaimana keluarganya membiayai ekspedisi besar Magellan di tempo dahulu kala cuma
untuk dikhianati dan ditinggalkan tanpa hasil. Dia merasa jika harta karun itu adalah hak waris sah keluarganya dan kini dia siap merebutnya kembali. Tapi sayangnya pengkhianatan kembali terjadi. Braddock yang gak pernah benar-benar setia kepada siapapun malah membunuh Santiago dengan kejam, mengambil alih kendali penuh atas misi. Dan di sisi lain, tanpa sepengetahuan Braddock, Nathan dan Sully bersembunyi di bagasi kendaraan yang ikut masuk ke dalam pesawat kargo Braddock itu. Begitu pesawat berada di udara dan kondisi mulai tenang, mereka pun keluar dari persembunyian dan mulai mencari peta yang hilang itu. Tapi ketika mereka hampir berhasil kabur dengan peta itu, Nathan justru menghadapi Braddock secara langsung. Dia menodongkan senjata, menuntut balas dendam atas kematian kakaknya. Pertikaian pecah kembali di udara. Dalam kondisi genting, Sully berhasil melompat dari pesawat dengan parasut, sedangkan Nathan mereka pun berhasil mendarat dengan selamat di tengah laut. Meski terapung-apung tanpa arah, untungnya dari kejauhan mereka melihat daratan dan berenang menuju ke sana. Dan setelah mendapatkan penginapan sederhana di pulau itu, Nathan mulai merenung, terutama soal kartu pos yang dulu dikirim oleh Sam. Dia sadar mungkin itu bukan sekedar kenangan, tapi petunjuk tersembunyi. Dia lalu meminta bantuan Chloe untuk membedah isi kartu itu, tapi hasilnya nihil hingga Chloe yang kelelahan memutuskan untuk tidur, meninggalkan Nathan sendirian. Si Nathan terus meneliti setiap inci dari kartu pos itu dan akhirnya dia menemukan sebuah kode tersembunyi yang mengarah ke koordinat terowongan rahasia di tengah laut. Nathan berniat memberitahu Chloe, tapi dia mengurungkan niatnya. Dia coba meninggalkan catatan palsu, lalu menyembunyikan koordinat asli dan berangkat sendirian menuju lokasi harta itu. Esok hari pun tiba. Chloe terbangun dan menemukan catatan itu, dan karena mengira itu adalah petunjuk asli, dia pun langsung berangkat lebih dulu. What the hell? Sementara itu, si Nathan terus menyusuri terowongan bawah laut dan akhirnya tiba di sebuah tempat bersejarah, yaitu kapal tua milik Magellan. Dan gak lama kemudian, Sully berhasil menyusulnya. Berkat sinyal pelacak di ponsel yang masih aktif itu, mereka pun kembali berdua menelusuri kapal kuno itu. Hingga akhirnya, inilah harta karun legendaris, peti-peti emas yang disembunyikan di balik tumpukan tong rempah-rempah sebagai kamuflase agar tak mudah ditemukan. Tapi keberuntungan mereka gak bertahan lama. Tiba-tiba Braddock dan pasukannya tiba dan langsung memerintahkan orang-orangnya mencari keberadaan Nathan dan Sully. Menyadari bahaya semakin dekat, mereka bersembunyi di dalam kapal, mengamati gerak-gerik musuh dari celah kayu kapal tua itu. Sementara itu, anak buah Braddock memastikan area sekitar aman, lalu mulai mengeksekusi rencana Braddock berikutnya. Alih-alih cuma mengambil emasnya saja, Braddock malah ingin mengangkut seluruh kapal peninggalan Magellan, lalu mengangkatnya menggunakan 2 helikopter militer. Nathan dan Sully bersiap melakukan serangan terakhir. Dia menargetkan anak buah Braddock yang menjaga bagian bawah kapal. Sully justru sibuk mengisi tasnya dengan perhiasan emas, membuat Nathan kesal dan langsung memarahinya. Tapi gak lama kemudian, mereka berdua pun bersiap untuk bertarung. Dan
meski sempat kewalahan menghadapi anak buah Braddock, Nathan dan Sully akhirnya berhasil menguasai seluruh kapal. Gak ada lagi musuh yang berdiri. Kini giliran mereka merebut helikopter yang membawa kapal ini. Dengan sigap Sully naik ke atas kapal dan langsung menaklukkan pilot. Tapi Braddock belum menyerah. Anak buahnya pun diperintahkan untuk mengejar. Tapi manuver tajam dan terbang rendah yang dilakukan Sully membuat mereka kesulitan mengejar. Dan saat itulah Nathan memanfaatkan celah untuk menyerang balik, menjatuhkan sisa-sisa pasukan Braddock satu persatu. Dan tepat saat semua terasa selesai, Braddock pun muncul dari balik bayangan, melompat ke atas kapal dan menyerang Nathan secara brutal. Pukulan demi pukulan dilancarkan, membuat Nathan terdesak. Sementara itu, Sully dari atas berusaha membantu, tapi arah terbangnya terganggu. Tas berisi emas yang dia simpan hampir terjatuh ke laut. Tapi lalu, dia membuat keputusan yang mengejutkan. Misi selesai, tapi hasilnya nggak seperti yang diharapkan. Kapal Magellan dinyatakan sebagai properti pemerintah Filipina dan nggak ada sepeser pun harta yang boleh mereka bawa pulang. Sully kecewa berat, tapi sebelum dia mengeluh terlalu banyak, Nathan mengeluarkan kejutan. Rupanya dia diam-diam mengambil beberapa potong perhiasan emas yang dia curi dari kapal. Senyum pun muncul kembali di wajah Sully. Setidaknya kita nggak pulang dengan tangan kosong. Mereka tertawa. Misi selesai. Petualangan mereka usai untuk sementara waktu. Tapi di akhir cerita, Shin bergerak ke sebuah tempat asing. Seorang pria sedang duduk sendiri di dalam sel penjara, menulis sesuatu. Dan ternyata dia adalah Sam, kakak si Nathan, yang ternyata masih hidup. Di atas kertas dia menulis pesan untuk adiknya. Nathan, berhati-hatilah, dunia ini belum selesai dengan kita. Dan dengan ini film pun berakhir. Terima kasih semuanya.